Halo, aku hari ini lagi pengen bahas drama Korea Love Next Door yang baru aja tamat gitu di Netflix dan emang bagus banget dramanya. Aku ngikutin dari bulan lalu dan nungguin tiap minggu juga gitu ya. Bagus dalam hal ini aku ya mungkin kalau dari sisi romansnya emang iya gitu ya tentang drama percintaan yang lahir dari persahabatan yang udah lama gitu kan dari kecil. Cuman aku hari ini pengen bahas kaitannya drama Love Next Door ini dengan Stare gitu ya. Bisa gak sih drama ini dibahas dari sudut pandang Stare? Ya ini aku ini aja sih ya, aku belum sempat lihat kajian-kajian tentang Love Next Door ini gitu ya, kalau misalnya ada kajian akademisnya atau enggak gitu. Teman, aku membayangkan kalau misalnya mau bikin kajian Stare tentang Love Next Door, apa ya yang bisa dibahas gitu, apa yang bisa diangkat gitu ya dari drama ini gitu. Nah, ada dua sih menurutku. Yang pertama itu adalah aku mau cerita dari analisis mikronya dulu ya, analisis dramanya. Jadi mungkin buat yang belum nonton, aku rekomendasiin sih drama ini bagus. Buat yang suka romcom gitu ya, romantic comedies, bagusnya karena dia membangun misteri di awal gitu, kayak ada pertanyaan kenapa ya si tokoh utamanya kayak gini gitu, akhirnya nanti misterinya kebuka. Nah itu yang menurut aku bagusnya di situ. Nah balik lagi ke analisis ternya, apa analisis mikronya yang diangkat. Kalau di sini sih aku mau fokus sama tokoh utama cowoknya. Kalau nggak salah, sorry kalau misalnya pronunciationku nggak tepat gitu ya, kalau nggak salah tuh namanya Choi Sung gitu. Nah si Choi Sung ini dia profesinya sebagai arsitek. Nah aku menurutku, buat aku pribadi gitu ya, waktu aku nonton dramanya, aku tuh suka juga memperhatikan bagaimana seseorang itu melakukan pekerjaannya. Terutama misalnya Choi Sung ini digambarkan kan dia itu arsitek yang berprestasi gitu, sering dapat penghargaan nasional, internasional di bidang arsitektur gitu ya. Terus yang aku suka adalah drama ini juga menceritakan proses decision making seorang Choi Sung sebagai arsitek ini dalam membuat karyanya seperti apa. Nah, kalau kita balik lagi ke lensa Stare itu kan melihat bahwa proses inovasi atau proses satu ide karya muncul itu tidak lepas dari relasi antara human and non-human actors-nya atau socio-technical assemblage-nya gitu. Jadi satu karya atau satu ide atau satu inovasi teknologi itu nggak hanya serta-merta lahir dari pemikiran manusianya, tapi juga nggak lepas dari relasi manusia ini yang membuat karya ini dengan benda-benda non-human atau outer non-human yang ada di sekitarnya. Nah termasuk ini juga bisa aku lihat gitu ya, aku perhatikan diceritakan dalam drama ini. Jadi si Choi Sung ini misalnya di episode awal gitu ya, ini bukan bermaksud spoiler ya, tapi ya kalau nggak mau kena spoiler di skip aja sih, nggak apa-apa. Cuman aku nggak bahas dramanya banget gitu, aku cuman bahas detail-detailnya. Nah jadi di episode awal itu si Choi Sung diceritakan misalnya dia mau bikin merenovasi tempat istilahnya ya, tempat pemakaman kalau di Korea ya. Jadi rumah duka gitu kali ya namanya. Jadi kalau di Korea itu kan orang yang meninggal dibakar, terus nanti abunya ditaruh di satu tempat gitu, dan tempatnya semua ditaruh di rumah duka. Jadi orang kalau misalnya mau berkunjung gitu ya, datang ke rumah duka ini. Nah si Choi Sung punya project untuk renovasi rumah duka ini. Dan yang menarik adalah, nah ini yang menurutku bisa dibahas dari sudut pandang Stare-nya. Bagaimana cara Choi Sung memiliki dapat ide merenovasi rumah dukanya. Yang dia lakukan adalah dia nggak mulai dengan menggambar dulu, gue mau rumah duka yang kayak gini, ngikutin tren arsitek yang sekarang yang bagus seperti apa, enggak. Tapi dia mulai dengan mendengarkan dulu. Dia sengaja mencari orang yang udah kerja paling lama di rumah duka itu.
Jadi kalau nggak salah ada pegawai, aku lupa, jadi mungkin pegawai apa ya, bagian penerimaan atau apa gitu kali ya, tapi dia udah lama kerja di situ dan dia mendengarkan sudut pandang si orang ini, si pekerja ini. Dia pengen nyari tahu gitu, apa harapan orang ini terhadap rumah dukanya, dia ngebayangin renovasinya seperti apa gitu ya. Dan di situ salah satu yang harapan si pekerja ini, dia bilang, aku tuh sering lihat orang tuh kalau datang ke rumah duka sedih gitu, karena ya dia lihat ya, karena emang di rumah duka ini hanya ada abu itu kan, abu orang-orang yang udah meninggal aja, terus udah orang datang jadi lebih sedih. Nah, harapan si pekerja ini, aku tuh ngebayangin juga bahwa rumah duka ini bukan hanya orang yang datang ke sini jadi sedih, tapi juga bisa bahagia, bisa mengeluarkan semua emosinya gitu. Nah, setelah si Choi Seung-in mendengarkan cerita itu, barulah dia mulai memikirkan dia berinteraksi gitu ya. Dia melihat rumah dukanya, situasinya seperti apa. Ya memang di situ interaksi atau aktivitas yang bisa dilakukan oleh manusia di rumah itu hanya datang dan bertemu sama abu orang yang udah meninggal itu gitu kan. Jadi tidak ada aktivitas lain yang bisa dilakukan oleh manusianya. Di situ akhirnya si Choi Seung punya ide untuk bikin aktivitas-aktivitas lain yang membuat seolah-olah orang yang kalau misalnya berkunjung ke situ nggak cuma untuk berduka, tapi juga bisa mengenang memori indah gitu ya. Nah, hasilnya seperti apa, teman-teman nonton aja dramanya. Cuma aku mau cerita bahwa ini proses-proses membuat ide, membuat karya seperti ini tuh juga bisa menjadi unit analisis dalam kajian STER. Ketika kita melihat suatu karya gitu ya, entah itu karya arsitektur atau karya teknologi atau karya seni, STER itu tidak hanya melihat karyanya, tapi juga peduli pada proses desainingnya, proses perencanaannya itu seperti apa, dan dia melihat mengkarakteristik gitu peran manusia, aktor manusia dan non manusia. Peran non manusia dalam hal ini tentu rumah dukanya itu sendiri ya, bagaimana sebenarnya rumah duka itu memberi pengaruh gitu. Desain rumah duka yang minimalis berpengaruh pada membatasi aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang berkunjung, sehingga emosi yang seolah-olah boleh gitu ya, boleh dilakukan atau boleh terjadi dalam ruang itu hanya emosi duka gitu. Jadi bagaimana sebenarnya dalam hal ini Choi Seung itu membayangkan bagaimana kita bisa membuat ruang yang membolehkan pengunjung tidak hanya mengeluarkan emosi duka, tapi juga mengeluarkan emosi suka gitu. Nah itu menurutku, dan itu yang aku suka dari drama ini, karena dia juga melihat banyak project-project Choi Seung yang lain gitu ya. Misalnya dia juga diminta bikin cafe kalau nggak salah oleh seorang pianis atau pemusik ya kalau nggak salah, dan situ dia ngobrol dengan pianisnya. Dia membayangkan tuh kayak bagaimana orang tuh datang ke kafe ini bukan hanya untuk makan, tapi juga bisa mengapresiasi musik gitu, sehingga dia akhirnya bikin kafenya ada ruangnya gitu ya, ruangnya bisa bermusik, bisa mengeluarkan suara. Jadi dia aku bilangnya mengkurasi bagaimana angin itu bisa lewat ke gedung kafenya dan bisa mengeluarkan suara seperti suling gitu misalnya. Nah ini menurut aku sih sisi-sisi kreatif dalam drama Korea yang aku yakin penulisnya juga riset banyak gitu ya dalam membuat drama ini, riset tentang dunia arsitektur gitu. Itu dari sisi mikro ya. Di drama itu juga sempat diceritakan, ada juga cerita yang menurutku menarik banget. Jadi ya ini sorry spoiler ini spoiler, please skip kalau kalian nggak mau dapet. Tapi nanti si Choi Seung ini dapat project yang untuk membangun daerahnya dia gitu. Jadi kan dia ditanya dia bikin kantornya itu emang dia bikin di hometownnya dia, tempat dia tumbuh gitu kan. Padahal di tempat dia tumbuh itu bukan kota besar kayak Gangnam gitu. Artinya ya mungkin akan dapat kliennya susah gitu. Udah gitu di daerah kotanya dia itu, hometownnya dia itu
juga ini apa namanya, ada daerah kumuhnya gitu ya, daerah-daerah kumuh. Nah di situ dia sempat ada dialog gitu ya, bahwa ya aku berinovasi ini bukan hanya mencari materi, ya ini klise sih, mungkin kedengarannya sangat klise, tapi yang aku suka adalah pemikirannya bahwa kita tuh berkarya juga perlu memikirkan dampak sosialnya gitu, apa sih yang bisa kita lakukan dari karya kita gitu ya. Dan dia melihat ya itu menjadi salah satu alasan dia kenapa akhirnya membangun kantornya di hometownnya dia, karena dia ingin karena dia kenal orang-orangnya, dia ingin membantu orang-orang yang dulu pernah berjasa sama dia. Misalnya dia benerin dia ngerenov sekolahnya dia gitu ya, gedung sekolahnya dia dulu direnov. Terus yang dia juga ngebantu memperindah ya, mempercantik rumah-rumah orang yang tinggal di daerah kumuh, dan itu dilakukan secara volunteer kayak gitu. Ya itu gambaran yang sangat idealis kesannya ya, sangat utopia gitu ya, tapi menurutku bukan berarti nggak bisa sih gitu. Yang aku dapat pengalamannya adalah bagaimana seorang Choi Sung itu yang udah punya skill, punya privilege gitu ya, dia pakai privilege-nya juga untuk membantu gitu orang-orang yang dia care, yang dia peduli, yang ada di sekitarnya gitu, yang sebelumnya juga peduli sama dia. Anyway, itu yang pertama. Udah selesai. Terus yang analisis tadi analisis mikronya. Analisis makronya adalah aku melihat ini drama Korea ini penulisannya itu emang mulai ada tren lebih sensitif terhadap isu-isu sosial gitu ya. Yang sensitifnya itu bukan hanya bicara tentang menunjukkan heroisme, menunjukkan cinta yang utopis, tuh enggak, tapi bentuk-bentuk relasi, obrolan gitu ya, yang ada dalam drama ini tuh menurutku juga menunjukkan kelas sosialnya gitu, menunjukkan jadi kan Choi Sung ini sama si tokoh utama ceweknya itu dari kelas sosial yang berbeda. Jadi Choi Sung ini ibunya diplomat, bapaknya dokter gitu ya. Tapi diliatin keluarganya itu berjarak gitu, nggak pernah makan malam, nggak pernah makan bareng. Terus nggak punya foto keluarga gitu. Sementara si tokoh ceweknya itu bapaknya bapaknya tadinya koki, habis itu keluar dari tempat kerjanya bikin warung kecil-kecilan gitu ya, warung topoki kecil-kecilan. Terus ibunya ibu rumah tangga yang dia dapat penghasilan tambahan itu dari momong si Choi Sung, momong anak tetangganya gitu ya. Jadi dari kelas bawah. Jadi kelihatannya itu yang ini hal yang aku rasa aku appreciate, bahwa ya realita sosial tuh seperti itu, bahwa ya yang yang beda kelas gitu ya, relasinya seperti apa tuh ditampilkan di situ. Ini hal yang menurut aku tuh masih belum aku tangkap banyak di drama-drama di Indonesia ya, karena ataupun film di Indonesia gitu ya, karena film di Indonesia tuh kebanyakan fokusnya sama satu kelas aja gitu. Kalau ngomongin kelas yang menengah, kelas yang bawah, kelas bawahnya aja gitu. Atau yang ngomongin kelas elitnya aja. Kalaupun ada relasinya selalu tidak setara gitu. Kelas yang atasnya misalnya selalu eksploitatif sama kelas yang bawahnya gitu. Yang seolah-olah akhirnya menunjukkan kayak ya akan selalu terpisah gitu. Sementara kalau drama Love Next Door ini setidaknya aku lihat walaupun mereka ada perbedaan kelas gitu ya, tapi ada relasi-relasi yang akhirnya membuat mereka lebih lebih menyatu lah gitu. Itu sih menurutku analisis makronya. Nah mungkin itu aja. Makasih ya yang udah dengerin